Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Miftahus Surur LC, Ketua Jamiah Sajadah Subuh, Wakil Ketua Jamiah Subuh Ustadz Zainul Hakim, Ustadz Haji Masrur Ahmadi Al-Hafidh MA, Masya Allah, makhluk Allah ya kan gitu. Seluruhnya MA, makhluk Allah. Kiai Haji Syahruddin, Ketua DKM Masjid Al-Muqarrabin, Ustadz Haji Parmanto Hari, Ustadz Agus Salim SH selaku Ketua MUI ya, Masya Allah, MUI Tugu, MUI Tugu ya. Ketua RW 16 ada, Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Kiai Haji Lukmanul Hakim, kemudian Ustadz Haji Azam Sidki LCMA, wah ada di belakang ya. Saya nggak sebutin dah, caleg dia. Ya. Udah disebutin Ustadz ya. Kiai Haji Muhammad Fauzi, MC kita Ustadz Fadil, para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para zuhama. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan dari para ulama kita, para pimpinan kita, dan para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah dijelaskan dalam kesempatan Riyadhus Shalihin yang dibacakan oleh Ustaz Mahrur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Surat Al-Mu'min Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 14. Kemudian tadi disampaikan tentang niat, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya tinggal menguatkan saja. Ikhlas artinya melepaskan diri dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membersihkan amal perbuatan dari sifat-sifat ingin mendapat pujian manusia, ria'an nas, atau sifat ingin mendapatkan applause, tepuk tangan ya, karena kesombongan dan seterusnya. Ini repot. Gimana caranya yang paling nyata di tahun pemilu ini Ustadz, ya kan gitu.
Para caleg gambarnya ada, ya kan, gede-gede. Tusuk saya, coblos saya, ya kan gitu ya. Ini jalan siapa yang berjuang ini saya, gitu ya kan. Nah, itu ikhlasnya gimana, terserah para caleg lah ya. Mudah-mudahan bisa ikhlas, ya kan gitu. Masya Allah. Ya tadi ibarat air atau susu, ya kan, atau madu. Madu beda ya Pak ya, asli dengan murni. Oh, kalau untuk menguji madu yang asli ya datengin aja ke rumah, nanti piring, sendok itu pada terbang. Nah, itu madu asli ya. Ya, terang aja madunya dibawa ke rumah ya, istrinya ngamuk. Nah, itu madu asli. Nah, kayak gitu ya. Ya tidak tercampur zat-zat yang lain gitu ya. Jadi itu murni. Misalnya ada susu 4 baskom, lagi ada perayaan. Biasa ada anak-anak cucunya tuan rumah nangis, kenapa? Enggak taunya pampersnya kepenuhan ya, udah penuh. Dibawalah. Kebetulan lewat ke-4 baskom susu itu. Salah satu baskom ketetesan setetes air pipisnya cucunya tuan rumah. Ada yang ngelihat itu ya. Yang lihat 1 orang ya, yang lain enggak gitu. Termasuk tuan rumah ya. Yang 1 orang ini kalau dia berani ngasih tahu ya. Kalau enggak berani diamin aja, biarin dia minum tuh bercampur. Iya. Aduh, yang kenapa enggak minum nih? Udah minum aja. Ya, itu. Jadi sebaskom cuma campurannya setetes. Ya, nggak bisa tuh. Ya. Makanya dosa yang paling besar di sisi Allah dosa apa? Syirik. Ya, bukan syirik Betawi ya. Kalau syirik Betawi itu ngiri. Kalau orang Jawa nganan, ya. Ngiri, nganan, ya. Iri hati maksudnya tuh ya. Bapak, papa, masa kita pagernya nggak ganti-ganti, sebelah udah 3 kali ganti. Itu ngiri ya. Nah, gitu ya. Jadi iri hati ya. Nah, itu bukan itu namanya syirik ya. Dalam surat An-Nisa ya, ini bahaya syirik nih ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masya Allah ya, dosa Allah tuh sangat pencemburu ya. Allah tuh murka ya. Ada suami yang cemburu ketika istrinya naik Gojek, naik Grab bike ya. Kenapa? Karena bisa berdempetan gitu ya. Nggak usah deh, saya anterin aja gitu. Gimana anterin, situ di kantor ya kan. Nah, ada yang seperti itu, cemburu. Apalagi dianterin oleh pemuda ganteng, akrab ngobrolnya, cemburu. Kita bisa naik pitam. Naik apaan tuh pitam? Naik darah. Ya gitu ya. Jangan sampai naik darah lah ya. Kalau berdebat aja ya, jangan pakai naik darah gitu ya. Jadi jangan sampai emosi gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Ya. Syirik. Tetapi Allah mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Ada orang beriman berzina, ada? Ada. Korupsi bahasa halusnya, maling bahasa kasarnya. Ya.
paling ayam, paling berapa harganya? Kalau korupsi bisa 17 miliar. Ya. Ah, itu yang dicuci. Allah akan ampuni, tapi bagi siapa yang dikehendaki, itu pilihan, bukan sesuatu yang mutlak. Ya. Tapi kalau musyrik, itu akan ditempatkan di neraka dan tidak akan dikeluarkan. Makanya kewajiban kita untuk mendakwahi saudara-saudara kita yang Nasrani, Yahudi, Majusi. Kita dakwahi, jangan begitu. Allah paling cemburu. Menurut Tuhan kami Allah itu gitu. Adapun nanti dapat petunjuk atau tidak itu urusan lain. Ya. Mereka tuh berani. Anak-anak muda dari Bala Keselamatan di Keramat Raya 45, dia dilatih, itu datang bawa Injil, kemudian ngajak anak-anak yang miskin, kemudian bawa mobil mewah, kemudian ada bus, diajak pergi, gitu. Lalu dirayu, ya siapa Tuhanmu? Tanamkan kebaikan 10 kali rihlah, dia nggak pernah pergi ke SeaWorld, itu akhirnya jadi simpati. Ya. Nah, kemudian akhirnya ngikut. Minimal dia hormat, respect. Harusnya kita seperti itu ya. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Akhirnya itu syirik ya, tidak boleh. Kemudian yang paling ringan hati ini tuh yaitu ria'an nas. Ria itu pamer. Kalau sumbangan, infak 2.000 masukin ke tromol, ya ditutupin banget sampai jangan kelihatan 2.000, ya kan? Kalau 1.000.000 10 lembar warna merah kipas-kipas dia, ya. Astagfirullah, gerah nih. Buat apaan? Nyumbang, ya gitu dia. Belum tentu diterima. Ya, Masya Allah. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Alhamdulillah, Pak Haji Fulan bin Fulan menyumbang masjid yang sedang dibangun 50 juta. Gitu ya. Nah, itu dalam siapa dulu gue gitu ya. Atau pakai hamba Allah menyumbang 50 juta rupiah. Alamat Jalan Nurul Hikmah 1 nomor 59 seberang parkiran masjid gitu ya. Nah, itu kan Haji Dedi gitu. Namanya hamba Allah tapi alamatnya jelas. Ya, ini yang luar biasa ya kan. Masya Allah. Famathalu kamathali sofwanin alaihi turab fasabahu wabilun fatarakahu solda. Kata Allah, maka perumpamaan orang yang seperti itu ya ibarat batu licin loh, yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih gitu. Batu licin atasnya ada tanah, hujan lebat, hapus amalnya. Ya. Al-Baqarah 264. Ini kejadian. Ada sepasang suami istri baik, kaya raya. Dia memelihara fakir miskin terutama yang yatim. Dia masuk ke situ. Subhanallah ya.
Dari masih TK sampai ke perguruan tinggi dia yang biayain. Ya, dikasih makan, kasih tempat. Di antara puluhan yang sudah puluhan tahun sampai S1 ada yang sukses. Masuk televisi. Ya. Ada tetangganya bilang, Pak, itu yang dulu Bapak asuh itu ada di televisi jadi orang terkenal gitu. Dinyalain televisinya dia lihat, iya. Nah, anak itu yang sudah diasuh, dikasih kebaikan, ya. Kemudian dia nggak inget tuh sama Tuhannya. Apa ngomongnya nih? Ya, dasar kacang lupa pada kulitnya, gitu. Itu Pak, yang amal dia dari TK ngasih, membiayai hidup, beasiswa sampai sukses sampai perguruan tinggi, itu hilang Pak. Ya Allah, itu ujiannya. Ya, ini ria. Ya, pendapat salaf tentang ikhlas ya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalastu niyatuhu kafahullahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Kata beliau. Yang artinya barang siapa yang ikhlas niatnya, maka Allah akan mencukupi apa yang ia perlukan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Itu ikhlas tuh. Ya. Atau dikutip dari kitab tentang kata-kata bijak, al-ilmu badrun wal amalu zar'un wa ma'uhu al-ikhlas. Ilmu adalah biji, kata-kata bijak, ya. Amal adalah sawahnya dan ikhlas adalah airnya. Aduh. Ya. Kemudian kata bijak yang lain, ikhlasu sa'atin najatul abadi. Ikhlas yang hanya sebentar, sesaat, membawa keselamatan sepanjang abad, selamanya. Walakinnal ikhlasa azizun. Tetapi ikhlas itu sungguh berat, ya. Nah ini, jadi kalau ikhlas itu berat. Tadi tuh, dia ngomong gitu aja, dasar anak itu yang nggak berterima kasih. Padahal saya dari TK dia dulu bukan siapa-siapa dia. Ngomong gitu tuh. Ya Allah. Ya, dulu saya calonin gubernur dia tuh, ya. Kenapa sekarang ngelawan saya, ya kan gitu, ya. Habis tuh pahalanya, ya. Masya Allah. Nah, oleh karena itu belajarlah ikhlas kepada sahabat Nabi, yakni Amru bin Taghlib yang berasal dari Baghdad. Sahabat Nabi tuh. Habis perang Nabi tuh, itu perang Hunain, itu orang dibagikan. Ada yang nggak kebagian. Ya, di antaranya adalah sahabat Amru bin Taghlib. Seandainya pun saya dibagi harta oleh Nabi, saya nggak mau. Saya berjuang ikhlas fi sabilillah. Tuh, ya. Ada lagi sahabat yang lain, ya ini Utbah bin Dazwan yang jago tombak, jago panah, ikut hijrah ke Habasyah. Lalu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab disuruh perang ke Baghdad, menaklukkan satu kota. Dia yang mimpin, berhasil, subhanallah. Ya, setelah berhasil ditaklukkan, pulang ke Madinah, ditugaskan jadi gubernur. Gila nggak? Gubernur, Pak. Ya, akhirnya ditempatin di situ.
Dia sebagai gubernur zuhud. Para sahabat, jangan berubah gaya hidup kalian. Jangan pakai mobil Alphard, menyakiti hati rakyat. Jangan ini, jangan itu. Kayak saya gubernur, sahabat di sini nih di Baghdad sama di Romawi itu sama. Wahai gubernur, ya wahai Utbah, kalau kita nggak berpakaian seperti mereka, memiliki harta seperti mereka, kita nggak dihormatin gitu. Para yang prajuritnya yang udah jadi pembesar di sana nggak setuju. Dilihat wajah-wajahnya, Allah. Akhirnya pas musim haji berangkat ke Mekah, ya, kemudian mampir ke Madinah, bertemu dengan Amirul Mukminin, ya Umar, ya Amirul Mukminin, jangan jadikan saya gubernur, ganti yang lain aja. Bagiannya habis. Oh ya sudah, ini terakhir. Katanya, ya Allah, saya enggak semua. Apa kau bilang? Kata Sayyidina Umar, engkau mengangkat kami menjadi Amirul Mukminin dan engkau akan lari dari jabatan. Enggak, tetap gitu. Doanya sepanjang dari musim haji itu pulang ke Baghdad, ya Allah, wafatkan saya ya Allah, jangan jadi gubernur lagi Allah. Di perjalanan diwafatkan oleh Allah. Ya, itu contoh orang yang ikhlas. Satu lagi, ada orang yang tidak ikhlas fisabilillah yang tadi disebutkan. Namanya Guzman. Membunuh 9 orang kafir dalam perang Uhud. Wah, hebat banget, berani dia. Kata sahabat ketika sudah selesai, engkau masuk surga, katanya gitu. Lukanya parah. Kata Nabi, dia masuk neraka. Dia berperang bukan karena Allah, tapi karena berani. Guzman namanya. Akhirnya sahabat penasaran. Kok Nabi bilang begitu? Lagi sakit gitu, pukanya parah, nggak tahan. Mungkin tersayat-sayat, rupanya robek. Kemudian dia ambil anak panah, dia tusuk perutnya lalu menjadi mati. Ya, inilah sedikit. Terima kasih. Mohon maaf jika kelamaan. Jazakumullahu khairan katsira kepada guru kami Ustadz Kiai Haji Masur Ahmadi LC, Masya Allah. Ya, dia maksudnya guru besar. Kalau guru besar Pak Profesor. Saya guru di Nurul Fikri yang bodinya besar. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.